Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadi Fidausia. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahayanya syirik dalam kehidupan manusia. Jadi secara etimologis, syirik itu berasal dari kata syaraka yashroku syirkun yang artinya berbilang, bersekutu, atau lebih dari satu. Dalam terminologis, syirik adalah mentuhankan lebih dari satu Tuhan atau polytheism. Bentuk-bentuk syirik ialah menyembah selain Allah, seperti sholat menghadap batu, sholat menghadap pohon besar, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk syirik yang pertama ialah datang ke dukun dan mempercayainya. Ada dalam hadis menyatakan bahwa barang siapa yang datang ke dukun dan mempercayainya, maka dia kafir. Yang kedua ialah menaruh sesaji di batu besar atau di pohon besar. Dan hal ini banyak dilakukan juga di desaan yang ditaruh di perempatan jalan. Mereka mempercayai jika mereka menaruh sesaji, maka hidup mereka akan diberi keselamatan, maka tidak akan ada kecelakaan. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa yang beri kecelakaan, yang beri kita hikmah, yang beri kita keselamatan ialah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi mengapa mereka mempercayai hal-hal gaib seperti itu yang nantinya akan menjerumuskan mereka kepada kesyirikan? Semua hal-hal buruk, entah itu syirik, maksiat, semua berasal dari setan. Setan itu menghiasi kemaksiatan, kesyirikan dengan indah, dan setan itu membelokkan iman manusia dengan pelan dan lembut, sehingga manusia itu tidak sadar dengan kejelekannya, dengan apa yang telah dia lakukan. Mana jika nantinya manusia itu ditegur kalau itu hal yang salah, maka dia akan bilang, saya tidak bersalah, ini jalan yang benar. Mereka akan berpikiran seperti itu. Nabi Muhammad berdakwah paling lama itu di Mekah, yaitu selama 13 tahun. Kenapa Nabi Muhammad itu lama berdakwah di Mekah? Karena di sana mereka mempercayai berhala sebagai Tuhan mereka. Jadi Nabi Muhammad itu membenarkan hati mereka agar mereka tidak mempercayai berhala lagi. Bentuk-bentuk kecil dari syirik ialah pergi ke makam dan berminta-minta. Yang sebenarnya pergi ke makam dan berziarah itu hukumnya sunnah muakkad yang mana dianjurkan. Tapi hal ini banyak disalahgunakan bagi mereka yang mempunyai ilmu yang kurang, di mana mereka di sana berminta-minta di makam, seperti mereka pergi ke makam kiai dan mereka minta kepada makam kiai itu, mungkin kiai semoga saya mempunyai hidup yang tentram, yang damai. Lah, ini salah, yang mana kita harus berdoa kepada Allah dan kita berdoa agar para kiai atau para muallim yang sudah meninggal itu agar diberikan tempat yang indah di sisinya, bukan kita berminta-minta kepada beliau. Hal-hal syirik yang ada pada zaman sekarang ialah seperti mempercayai astrologi. Astrologi itu seperti Scorpio, Pisces, Gemini, dan lain sebagainya, di mana di sana menjelaskan tentang jodoh kita, mempercayai tentang masa depan kita, di mana apabila kita mempercayai hal-hal seperti itu, maka akan syirik kepada kita sendiri, karena yang mengetahui semuanya, yang mengetahui masa depan kita, yang mengetahui jalan hidup kita, yang mengetahui rizki kita ialah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mempercayai hal-hal seperti itu ialah syirik adanya. Penyebab-penyebab dari syirik yang pertama ialah kurangnya ilmu agama. Yang kedua ialah faktor ekonomi. Apabila masyarakat jenuh ataupun didesak dengan perekonomian, maka kebanyakan dari mereka akan berpikir pendek, yaitu mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya. Dan pada akhirnya mereka mempunyai ritual-ritual tertentu agar mereka mendapatkan harta dengan cara mudah. Yang ketiga ialah sakit yang lama, di mana apabila seseorang menderita sakit yang lama, mereka sudah pergi ke
para medis tapi belum sembuh dan akhirnya mereka pergi ke dukun dan mempercayainya. Sakit ini merupakan salah satu faktor terbesar di mana manusia itu akan pergi ke dukun untuk mempercayai hal-hal yang negatif. Yang keempat ialah pemilu, di mana pemilihan umum para calon-calon itu banyak mendatangi dukun agar mereka menang dalam pemilihan umum tersebut. Yang kelima ialah percaya kalau adanya burung gagak itu akan ada orang yang meninggal. Seperti yang kita ketahui, yang mematikan manusia itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan burung gagak tersebut. Jadi berhentilah percaya kepada hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, karena semua itu akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Cara menyangkal syirik, yaitu cara menyangkal syirik yang paling ampuh ialah dengan cara persuasif atau mendekatkan diri kepada mereka. Untuk solusi dari syirik itu sendiri, kita harus mengetahui penyebab dari syirik itu sendiri. Seperti apabila dia sakit, maka kasihlah dia obat. Apabila dia miskin, kasihlah dia sedikit rezeki, kasihlah dia rezeki yang kita miliki. Dan yang paling utama ialah kuatkanlah ibadah kita, kuatkanlah agama kita kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ustadz Idris Mahmudi, yang telah memberikan saya banyak motivasi tentang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.